mulai digandrungi oleh publik, terutama sejak jadi ketua umum PSSI yang dinilai cukup fantastis dan cukup luar biasa, termasuk misalnya kinerjanya di di Kementerian BUMN. Tapi sampai saat ini kan belum ada partai politik yang secara definitif yang menjadi backingnya Erick Thohir untuk bisa maju. Ada kecenderungan bagi PDIP kalau punya jagoan berkoalisi dulu dengan PDIP, baru bicara tentang siapa sosok cawapres yang akan mereka usung. Jadi kalau Golkar tertarik misalnya mau mengusung nama Ridwan Kamil, bergabung dulu dengan PDIP, baru bicara dari hati ke hati apakah Ridwan Kamil partai backingannya yaitu PAN misalnya bergabung dulu dengan PDIP, baru bicara tentang Erick sebagai salah satu orang yang juga potensial berdampingan dengan Ganjar. Itu kecenderungannya, Mas. Makanya PDIP itu sangat welcome kepada siapapun partai politik mau bergabung, baru setelah itu bicara tentang siapa jagoan mereka yang diusulkan untuk bisa bersandingan dengan Ganjar Pranowo. Untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP, walaupun pendukung Ganjar udah ngebat sekali mengatakan bahwa kalau Ganjar didukung oleh Golkar, Golkar naik suaranya. Kalau tidak didukung oleh PDIP, kalau misalnya PDIP tidak dukung Ganjar, suara PDIP turun, atau sebaliknya kalau dukung Ganjar naik. Itu biasanya SMRC begitu ya. Jadi yang suaranya akan naik kalau versi SMRC itu cumalah PDIP, Gerindra dan PKB. Nah, partai-partai yang mendukung Anies Baswedan nyungsep. Nah, itu versi SMRC. Ya, sahabat era sekalian, coba kita bacakan duduk persoalannya seperti apa ya. Akhirnya terbongkar, ini kekhawatiran Megawati jika pilih Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 ya. Sebagaimana dikutip oleh Demokrasi ya. Hari yang baik, hari Jumat gitu, di bulan Ramadan pula, di mana bulan ini dan hari ini ditengarai sebagai bulan yang penuh barokah gitu. Mungkin PDIP juga berpikir dalam konteks itu, bahwa di hari dan di bulan yang cukup luar biasa ini, di mana besok akan dilaksanakan Idul Fitri oleh mayoritas umat Islam, di mana ada tradisi mudik, ada tradisi anjang sana ketemu keluarga besar, bahwa menu yang akan dihadapi oleh seluruh umat Islam di Indonesia bukan lagi hanya opor ayam, tapi menu politik misalnya salah satu yang diumumkan oleh PDIP hari ini tentang capres yang akan maju. Tapi bagi saya yang paling rasional untuk dijelaskan adalah faktor yang ketiga. Jangan-jangan kenapa PDIP mengumumkan hari ini di bulan Ramadan tidak setelah Lebaran kandidat capresnya, mungkin karena ini efek dari efek negatif yang ditimbulkan karena misalnya PDIP dan statement Ganjar Pranowo yang beberapa hari yang lalu terbukti cukup mengganggu elektabilitas mereka. Jadi ini bagian dari untuk rebound, untuk bisa berdampingan dengan Ganjar ya. Sandi berasal dari P3, ini mewakili kelompok politik Islam, punya elektabilitas gitu ya. Saya juga membayangkan di situ ada Ridwan Kamil gitu yang punya nama besar, ada Erick Thohir, dan mungkin juga ada TGB Tuan Guru Bajang yang memang diusung oleh Perindo, di mana Perindo juga cukup total memberikan dukungan politiknya terhadap PDIP gitu ya, dan Ganjar Pranowo. Jadi ini semuanya semacam beauty contest, Mas ya. Akan melihat kira-kira di antara sekian begitu banyak nama, siapakah sosok yang paling ideal bagi PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Target PDIP kan hat-trick, bukan hanya menang pileg tapi juga menang pilpres. Ya. Oleh karena itu, calon pendampingnya sedang dihitung betul, sedang diiris betul. Satu, memastikan Ganjar itu menang. Yang kedua, memiliki irisan dan nafas ideologi politik yang sama. Karena bagi PDIP tentu mereka tidak mau cawapresnya itu memiliki mazhab dan pandangan politik yang beda kan. Yang ketiga, mereka itu adalah yang bisa dipastikan. Jadi tidak banyak orang yang punya kapabilitas untuk menjadi seorang presiden atau orang nomor satu di Republik ini. Even the question is it he has such ability to be the president, the incumbent, itu juga persoalan ya. Oke. Sahabat semuanya, kita lihat, menarik ya untuk dilihat bagaimana analisis yang muncul ke permukaan selama ini, bahwa memang Megawati menghadapi dilema yang besar. Nama sudah mengkerucut antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Tetapi kalau Ganjar dicalonkan ada dua hal. Satu, apakah dia punya elektabilitas sebagaimana disiarkan lembaga survei? Karena menurut Rizal Ramli, Megawati quote unquote pernah tertipu
ketika 6 lembaga survei kemudian memake up. Pengamat, segelintir elit PDIP ogah menangkan Ganjar. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, manuver sejumlah elit PDIP mengisyaratkan dukungan ke bakal calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu terakhir dinilai menyeratkan keengganan segelintir pihak untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Seusai Effendi Simbolon menilai Prabowo layak memimpin Indonesia pada 2024. Terbaru ada Budiman Sujatmiko yang menemui Prabowo. Pengamat politik dari Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasa mengatakan, situasi saat ini sebenarnya imbas dari pengusungan Ganjar oleh PDIP. Ini karena sebagian elit PDIP tidak mendukung pengusungan Ganjar. Sekarang situasi kekecewaan atas pilihan partai pada Ganjar mengemuka. Mereka berbondong dukung Prabowo, ujar Deddy dalam keterangannya kepada republika.co.id Kamis 20 Juli 2023. Deddy menilai selain keengganan memenangkan Ganjar, ada nuansa pesimisme terhadap kemenangan Ganjar di Pilpres. Hal ini karena dari hasil survei, suara Ganjar lebih rendah dibandingkan Prabowo. Juga karena sebagian elit mengetahui kekuatan Ganjar yang tidak cukup meyakinkan untuk menang. Bahkan dalam survei IPO, Ganjar memang tidak memiliki suara cukup besar dibanding Anies dan Prabowo. Katanya, juga ada nuansa optimisme jika Prabowo diprediksi memenangi pertarungan, sehingga dukungan elit PDIP diorientasikan untuk mendapatkan kekuasaan pada 2024, ujarnya. Karena itu, Deddy menilai jika kondisi ini terus terjadi, apalagi dengan poros Jokowi jelas mendukung Prabowo, pengusuhan Ganjar akan terancam. Menurutnya, PDIP memungkinkan kembali ke niat awal untuk mengusung Puan Maharani yang dinilai bangun soliditas di internal dibanding Ganjar, meskipun elektabilitasnya rendah. Tentu saja Ganjar bisa saja kalah dari pertarungan dan mengurangi konsolidasi partai, tetapi Puan mungkin tetap kalah, hanya saja potensial menjaga suara partai, ujarnya. Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sujatmiko menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Menteri Pertahanan RI itu. Dalam pernyataannya, Budiman ingin ada persatuan kaum nasionalis untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Kali ini saya memang bertemu beliau karena saya merasa bahwa bangsa ini butuh persatuan kaum nasionalis, butuh saling mendukung, butuh kebersamaan. Karena Indonesia 2024 ke sana adalah Indonesia yang harus dijaga bareng, kata Budiman kepada wartawan di halaman depan rumah Prabowo Selasa 18 Juli 2023 malam. Sekarang situasi kekecewaan atas pilihan partai pada Ganjar mengemuka. Mereka berbondong dukung Prabowo, ujar Deddy dalam keterangannya kepada republika.co.id Kamis 20 Juli 2023.